Kematian walaupun sering kita saksikan, kematian walaupun sering kita tak dengar, bahkan sering lagi tanya takalan bak keluarga kita tanya, tetapi kematian bukanlah perkara yang mudah. Akan membuat khabar bahagia bagi orang-orang yang senantiasa beribadah dan berbuat kebaikan kepada Allah. Senantiasa kematian tersebut akan membuat khabar celaka bagi orang-orang yang ketika di dunia lalai dengan kehidupan yang sementara, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang kami muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama Abi Mumshi beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami kaum muslimin, para hamba Allah sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, suatu ketika Imam Al-Ghazali bersama para murid-muridnya, beliau berkata sambil menasihati akan murid-muridnya dengan 6 nasihat. Nasihat yang pertama daripada Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya: wahai murid-muridku sekalian, ketahuilah yang bahwasanya perkara yang paling dekat dengan kita di dunia ini yaitu kematian. Kematian merupakan perkara yang pasti yang akan datang kepada kita pada suatu masa. Ketika kita hidup di dunia ini, lambat laun kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang namun kita tidak lepas daripada yang namanya kematian. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dalam Al-Quran Allah memberi jawaban, maka apabila ajal tersebut sudah sampai kepada kita, Allah hana nepaki musabah sa'ah, dan Allah hana nepawai musabah sa'ah, mau tak mau, siap han siap bawa dengan gini harus tak kembali kepada Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas hidup di dunia ini, kata Rasulullah, itulah orang-orang yang selalu introspeksi dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, dan beramal sesudah kematiannya. Adapun orang yang bodoh, kata Rasulullah, itulah manusia-manusia yang ketika hidup di dunia ini selalu mengikuti akan hawa nafsunya, summa tamanna ala Allah, kemudian berangan-angan kepada Allah. Kematian walaupun sering kita saksikan, kematian walaupun sering kita tak dengar, bahkan sering lagi tanya takalan bak keluarga kita tanya, tetapi kematian bukanlah perkara yang mudah. Akan membuat khabar bahagia bagi orang-orang yang senantiasa beribadah dan berbuat kebaikan kepada Allah.
senantiasa kematian tersebut akan membuat khabar celaka bagi orang-orang yang ketika di dunia lalai dengan kehidupan yang sementara, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kematian, sebelum kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apakah perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini, tentu kita semua akan tidur di alam barzakh. Alam barzakh yang merupakan alam pertama daripada alam akhirat, alam terakhir daripada alam dunia. Ketika kita berada di alam barzakh, kemungkinan besar dua. Kalau bukan kubur kita daripada sebuah kebun daripada kebun syurga, sudah pasti daripada lubang neraka. Apabila di alam barzakh kita bahagia, kemungkinan besar kita akan bahagia di akhirat kelak. Tetapi apabila di alam barzakh kita celaka, kemungkinan besar kita akan celaka di akhirat kelak. Ketika kita taih di alam barzakh, apa yang akan kita andalkan? Uronyo nak anak kena kerja, bahkan tu wali kota, bahkan tu bupati, apakah anak tersebut mampu menolong kita? Sementara doa tidak pernah dia antarkan kepada kita ketika kita berada di alam barzakh. Lagut bak watewe gede taih di alam barzakh, anak urung mupo cucu urung kaya. Harta yang Allah titipkan kepada kita hari ini miliaran. Urang malam gedanya tak minta harta. Ibadah dan kebaikan kita lewati. Majlis ilmu agama naga pegawai masjidnya gedanya tak lewati, tak lalui, tak minta harta supaya mendapat kesenangan, tetapi harta tersebut tidak mampu menolong kita. Jabatan yang Allah titipkan kepada kita hari ini tidak mampu menolong kita, kecuali jabatan dan harta tersebut kita gunakan pada tempat yang Allah ridha, yang kedua-duanya dinamakan dengan ibadah dan kebaikan ataupun amalan yang salih. Coba kita renungkan kembali kisah Siti Fatimah Az-Zahra ketika beliau kembali kepada Allah pada bulan Ramadan. Bahwasanya hanya 4 orang saja yang memandikan, menggafani, menyalatkan dan memakamkan akan Fatimah Az-Zahra dalam riwayat. Yang pertama Abi Dzar Al-Ghifari, yang kedua Sayyidina Ali Murtada yang merupakan suami tercintanya, yang ketiga dan yang keempat yaitu Hasan dan Husain yang merupakan anak kesayangannya. Detik-detik Fatimah Az-Zahra ingin dimakamkan. Nawasid li Abi Dzar Al-Ghifari ba'kubu, wahai kubur, ketahuilah sebentar lagi yang akan masuk dalam perutmu adalah putri kesayangannya Rasulullah, isteri tercinta daripada Fatimah, Sayyidina Ali Murtada, ibunda kesayangan daripada Hasan dan Husain. Tak jaga bukan, terawat begot sampai kiamat tiba. Apa jawab kubur? Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, ketahuilah aku bukanlah tempat untuk memandang bulu. Hana lunturi yang tamang kena boh anak Rasulullah atau kot. Hana lunturi yang tamang kena boh purma Sayyidina Ali atau kot. Hana luntupu yang tamang kena boh mak Hasan dan Husain atau kot. Apabila tamang kena nak ibadah dan kebaikan iaitu amalan yang saleh, maka akan selamat daripada siksa kubur. Tapi apabila hana membawa bekal yang cukup iaitu ibadah dan kebaikan, maka hana pun harap selamat. Coba bayangkan Siti Fatimah yang merupakan putri kesayangan Rasulullah begitu jawaban kubur. Bagaimana dengan diri kita yang hari ini sebagai umat Nabi Muhammad, yang hari ini kadangkala kita lalai dalam berbuat ibadah dan kebaikan, padahal kematian selalu menjemput kita, padahal kematian selalu menjumpai kita. Jangan pernah kita berharap bahwasanya kematian itu merupakan urutan. Baik tapi kita yang mentang muda trip, mentang tahu bahwa Allah. Sementara umur Khalif Rasulullah 60 tahun, bagi dia yang 70 tinggal 70 tahun tu. Tanya yang 62 tahun berarti si tahun tu. Belum tentu kematian itu adalah takdirnya Allah.
Mendung kena akan tawa ba Allah menyakan uro kadang malam menyakan inang kapasti agam. Apa bekal yang telah kita persiapkan bila mana kita keluar dari masjid ini, kita dijemput oleh malaikat Israil untuk kembali kepada Allah. Maka oleh sebab demikian, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kehidupan yang masih Allah berikan untuk beribadah dan berbuat kebaikan kepada Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, aksiru zikra hazimil ladzat, perbanyakkan olehmu untuk mengingat-ingat pemutus kelezatan, itulah kematian. Karena dengan sering kita mengingat-ingat kematian, 3 kemuliaan yang akan Allah berikan. Apabila kita lupa di dalam mengingat kematian, tentu 3 hukuman yang akan Allah berikan, sebagaimana dijelaskan oleh ulama sufi yang bernama Abu Ali Ad-Daqqa. Apa 3 kemuliaan yang Allah berikan bagi kita yang senantiasa mengingat-ingat kematian? Yang pertama, ta'jilut taubah, menyegerakan bertaubat. Ta'akui ataupun hana kita manusia yang berlumuran dengan dosa. Hana rayu tentai ubud, hana lahir tentai batin, hana sengaja tentai dosa yang tidak kita sengaja, yang namun kita merupakan orang yang berlumuran dosa. Sebaik-baik manusia itulah yang mengakui kesalahannya dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Bila dosanya berhubungan dengan Allah, laki maaf ba Allah, laki ampun ba Allah, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tetapi bila dosanya berhubungan dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni sebelum manusia yang kita zalimi dan sakiti terlebih dahulu memaafkan kesalahan kita. Kemuliaan yang kedua yang akan Allah berikan kepada kita yang selalu mengingat kematian, yaitu waqana'atul qalbi, hati yang merasa qanaah, yang merasa cukup apa yang Allah berikan. Laisal ghina an kasratil aradi, yang dikatakan kaya bukan karena banyaknya harta yang kita miliki, walakinna ghina nafsi, tetapi kaya yang hakiki itulah kaya jiwa yang dimiliki oleh orang yang mempunyai sifat qanaah. Ketika diberi nikmat, dia mensyukuri. Ketika diberi ujian oleh Allah, dia bersabar di atas ujian tersebut. Kemuliaan yang ketiga yang Allah berikan kepada orang yang selalu mengingat kematian, wanisyatu fil ibadah, semangat dalam berbuat ibadah kepada Allah. Adapun 3 hukuman yang Allah berikan bagi kita yang lupa akan kematian. Yang pertama, wa taswifut taubah, menunda-nunda taubat, bak dah fikir mati mentang trip. Yang kedua, tidak rida di atas ketetapannya Allah. Dan yang ketiga, wa taqsilul ibadah, sedikit dalam berbuat ibadah. Maka kematian selalu menjumpai kita. Kematian merupakan perkara yang paling dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada mata hitam dengan mata putih. Maka perbanyak bekal, yaitu ibadah dan kebaikan. Ketika kematian tersebut menjumpai kita, maka kita akan kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat iman dan husnul khatimah. Itu yang pertama. Adapun nasihat yang kedua daripada Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku sekalian, ketahuilah perkara yang paling jauh di dunia ini, yaitu masa lalu. Masa lalu yang telah kita lewati tidak mungkin kita ulang lagi. Baru katanya kalau kita lewati, mungkin kita ulang uronyo. Maka dalam hadis Nabi bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Apabila hari ini nilai ibadah dan kebaikan kita lebih baik daripada kemarin, maka kita merupakan orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa maghbun. Apabila hari ini nilai ibadah dan kebaikan kita sama di sisi Allah dengan kemarin, maka kita merupakan orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Apabila ibadah dan kebaikan kita nilai di sisi Allah hari ini
lebih buruk, lebih rendah daripada kemarin, berarti kita merupakan orang yang celaka. Air liur yang telah kita ludah ke tanah tidak mungkin kita telan lagi. Begitulah masa lalu yang telah kita lewati. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, bahawa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. So yang hana rugi di dalam dunianya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri, yang mau menasihati dalam kebenaran dan mau menasihati dalam kesabaran. Rugi tengok di dalam dunia. Hari demi hari yang kita lewati, malam demi malam yang telah kita lalui, kita dalam keadaan rugi apabila kita lewati tidak sempat beribadah dan berbuat kebaikan. Pada tahun ini sudah masuk tahun 2023. Secara Hijriah 1445 Hijriah, 1444 Hijriah telah kita lewati, telah kita lalui. Maka coba kita buka lembaran baru. Waktu yang telah kita lewati tidak mungkin terulang lagi. Apabila tahun yang lalu kita banyak berbuat keburukan dan dosa, mari dalam tahun ini yo mantang gebi kesempatan li Allah berbanyak ibadah dan kebaikan supaya udip kita nyo baik rugo, supaya hidup kita di dunia ini jangan celaka tapi jadilah kita orang yang beruntung. Waktu ibarat pedang, apabila kita tidak memanfaatkan waktu maka kita merupakan orang yang rugi. Wadai yang dah lalui, sejauh ini telah Allah berikan usia bagi kita. Kemana usia yang telah kita gunakan? Hola tabah usianya. Kemana kita banyak gunakan waktu tersebut? Apakah pada tempat yang sia-sia, pada tempat yang dimurka oleh Allah, ataukah waktu dan umur yang telah Allah berikan kita gunakan pada tempat yang Allah ridha? Jawaban ada pada diri kita bersama. Maka berbahagialah bagi kita yang hari ini masih diberi kesempatan hidup, kita mampu memanfaatkan waktu pada tempat yang Allah ridha. Adapun yang ketiga, nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku sekalian, ketahuilah perkara yang paling besar di dunia ini itulah hawa nafsu. Mengapa kita hari ini berani korupsi, berani kita mencuri, merampok, membunuh? Karena mengikuti hawa nafsu. Maka barang siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Barang siapa yang mengutamakan hawa nafsu sementara tidak mengutamakan akal yang diberi oleh Allah, maka kita lebih bejat, lebih hina daripada binatang. Okey, maaf. Apabila kita lebih mengutamakan akal daripada nafsu, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Wajar malaikat berbuat ibadah dan kebaikan urau malam kerana tidak ada nafsu. Tapi kita manusia yang punya nafsu tapi lebih tak utamakan akal, bisa mengendalikan hawa nafsu. Wajar binatang berbuat kemaksiatan kepada Allah karena hanya akal yang izmikir. Kita punya akal berfikir mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Maka kita yang mengutamakan akal daripada nafsu lebih mulia daripada malaikat. Kita yang mengutamakan nafsu daripada akal lebih hina daripada binatang. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah memberi jawaban. Dan kami jadikan neraka jahanam yang isi di dalam neraka jahanam tersebut kebanyakan manusia dan jin. Mereka diberi hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tanya tak baca-baca mentang tetapi hanta tem pahami, hanta tem aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian Allah neberi mata dengan dua anak tetapi tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah hingga hanta tem syukur di atas nikmat Allah. Allah neberi telinga kepada kita tetapi hanta tem dengar ayat-ayat Allah. Balhum adal, maka kita lebih sesat.
lebih hina daripada binatang, dan kita yang merupakan orang-orang yang lalai. Maka kendalikan hawa nafsu tersebut dengan kita berpuasa, dengan kita memperbanyak zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut-nyebut Allah, hati kita akan tentram dan sejahtera. Maka ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, kita yang berakal ya Allah, wahai akal, so kata solong. Akal menjawab, long hanyalah hamba don ya Allah, sedangkan don adalah Tuhan don. Tapi giliran nafsu, drone ya Allah, long lega katanya menan jawaban. Sehingga nanti akhir cerita dalam neraka jung baru mengaku bahwasanya long hamba drone ya Allah, sedangkan drone adalah Tuhan long. Ternyata nafsu baru kalah ketika kita dalam keadaan lapar, itulah berpuasa. Hana raya perang Badar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi lebih besar perang hawa nafsu. Bila musuh yang kita perang nyata, dia tapoh laju, tapi hawa nafsu nyom tapoh meninggai kita nyom, kecuali dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah dan kebaikan, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berpuasa, sehingga nafsu kita lambat laun akan lemah, mampu kita kendalikan hingga kita menjadi hamba-hamba yang baik. Nafsu kita akan menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang mengajak diri kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan masuk dalam syurganya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ketahuilah perkara yang paling berat di dunia ini itulah amanah. Sehingga dalam Al-Quran Allah memberi jawaban dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Apa kata Allah? Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Ketika amanahnya gejuk kepada gunung, gejuk kepada bumi dan langit, maka mereka menolak, mereka khawatir akan mengkhianatinya. Tetapi manusia amat bodoh dan amat zalim, itim tanggung amanah tersebut. Padahal dalam hadis Nabi bersabda, la imana, tidak sempurna iman seseorang, liman la amanata lahu, yang tidak mau memegang amanah dengan benar, wala dina, dan tidak sempurna agama seseorang, liman la ahda, bagi orang-orang yang tidak menempati lahu janji. Han sempurna iman kita bila gejuk amanah oleh Allah, han tatim petimang dengan God. Han sempurna agama kita bila kita sering mengingkari janji. Ciri-ciri orang yang munafik ada 3. Di antaranya yang pertama, ketika berkata berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika diberi amanah dikhianati. Kita hari ini yang hadir pada subuh yang mulia ini merupakan pemimpin dalam keluarga. Kita punya amanah, kita punya anak, kita punya istri. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Itu amanah Allah. Idanya uronya kau berada di dalam masjid, bagaimana dengan anak dan isteri kita? Di rumah anak kita yang naik semayang subuh atau hendak? Isteri kita ada salat subuh atau tidak? Itu mesti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Kullukum ra'in, setiap kita pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, setiap pemimpin akan Allah minta pertanggungjawaban. Bagi kita yang menjadi pemimpin, baik pemimpin desa, pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin kota, apabila rakyat kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, namun kita tidak mencegahnya, padahal kita punya kekuasaan, tunggu pembalasan Allah di yaumil qiyamah kelak. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil qiyamah kelak. Itu amanah yang Allah bertanggungjawabkan kepada kita hari ini. Maka
Rasul bersabda, umatku sangat berambisi akan jabatan, umatku sangat berambisi akan kedudukan, kana sabah perleh dua, kana dua perleh leh. Padahal jabatan tersebut nazamatan ala yaumil qiyamah, akan menjadi penyesalan di yaumil qiyamah apabila jabatan tersebut tidak mempergunakan pada tempat yang Allah ridha. Ini amanah Allah yang mesti kita bebani, yang telah dititipkan oleh Allah kita di sini di dunia ini sebagai khalifah, pemimpin. Minimal pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi rakyat. Maka jagalah amanah Allah dengan baik supaya mudah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil qiyamah kelak. Betapa banyak orang-orang yang rugi, betapa banyak orang-orang yang celaka di akhirat kelak karena tidak mampu mempertanggungjawabkan yaitu amanah yang telah dibebaninya di dunia ini. Yang kelima, dalam waktu yang singkat ini, mengingat waktu yang begitu singkat tidak mungkin saya rincikan secara detail lagi. Nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku sekalian, ketahuilah perkara yang paling ringan di dunia ini itulah meninggalkan salat. Padahal salat merupakan amalan yang pertama yang akan diperiksa di yaumil qiyamah kelak. Dalam hadis Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, bahwa sesungguhnya amal yang pertama sekali dihisab yaumil qiyamah, amal seorang hamba itulah salatnya. Fa in saluhat, maka jika salatnya benar, faqad kebit kepegah di Rasulullah, aflaha wa anjaha, akan mendapat keberuntungan dan kemenangan. Wa in fasadat bik, jika salatnya celaka, rusak, tidak benar, faqad khaba wa khasira, maka kebit akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana cara salat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Itulah salat dengan benar, mesti didasari oleh ilmu agama. Bermupung katanya, yang ketika hari ini kita salat, apa saja yang membatalkan salat, berdaduri dah mukruh dalam semayang, berdaduri dah sunat dalam salat, baik abad hayat, berdaduri dah rukun dalam salat, supaya salat kita ada makna. Ketika kita menghadap Allah, salat itu merupakan tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Salatlah dengan benar dan khusyuk, bacalah dengan perlahan, pahamilah akan maknanya, sehingga kita akan merasa ketagihan ketika kita melakukan ibadah salat. Apabila di dunia ini kita meninggalkan salat, maka kita akan celaka di akhirat kelak. Penduduk neraka sakar ditanya oleh penduduk syurga, mengapa kalian berada di dalam neraka sakar? Maka mereka menjawab, ketika di dunia kami meninggalkan salat. Dan yang terakhir, nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku sekalian, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling tajam di dunia ini bukanlah pedang, melainkan lidah. Lidah kita tiada bertulang, tetapi kebanyakan orang binasa gara-gara tidak mampu menjaga lidah. Dalam hadis Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Ingat, perkataan kita yang kita keluarkan, ucapan yang kita keluarkan, semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70, Allah memberi jawaban, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata yang benar. Ketika di dunia ini kita selalu berkata yang benar, yang baik, yang ada faedah bagi kita dunia dan akhirat. Tentu perkataan kita bagaikan mutiara. Apabila kita tidak mampu berkata yang baik, yang benar, yang ada faedah bagi diri kita dan orang lain, hendaklah diam, karena diam itu emas. Maka
menjaga lidah daripada perkataan yang sia-sia akan membuat hati kita bersih, tetapi berkata yang sia-sia yang tidak ada manfaat, lambat laun hati kita akan kotor. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih panjang yang ingin saya bahas, tapi mengenal waktu yang begitu singkat, insya-Allah akan kita lanjut di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini menjadi hamba-hambanya Allah yang mampu mempersiapkan bekal, yang mampu memperbanyak ibadah dan kebaikan menghadapi kematian pada suatu masa. Menjadi hamba-hambanya Allah yang mampu menjaga amanah yang telah Allah bebankan kepada kita hari ini dengan benar. Menjaga salat, menunaikan ibadah salat dengan baik dan benar, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga lidah daripada berkata yang sia-sia, selalu mempergunakan waktu pada tempat yang Allah ridha, dan selalu mengendalikan hawa nafsu. Ketika mampu kita kendalikan hawa nafsu, maka akan mudah bagi kita untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya sepanjang masa. Inilah 6 nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan menjadi iktibar besar, pelajaran besar bagi kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.